bagian presentasi kelompok 6 di sistem koordinasi dan alat indera. Lanjut saja ya perkenalan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurniawati sebagai moderator. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Siti Nurniawati sebagai pemateri. Nama saya Putri Sari. Saya Amina Fadendra. Saya nama saya Septiana Rapuka. Saya Wilsa Putri. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Teh Sali. Ya, di sini ada sistem koordinasi ya. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintah setiap organ tubuh dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Nah, sistem koordinasi juga mempunyai fungsi ya. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Nah, di sini juga ada dalam juga terdiri atas sistem saraf, sistem endokrin atau hormon, dan alat indera. Nah, sistem saraf merupakan sistem penerimaan dan pengolahan semua informasi yang masuk ke tubuh dan akan diterima. Sistem saraf sistem saraf. Sistem saraf juga memiliki peran penting untuk mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, sistem saraf juga mempunyai proses tersebut, yaitu yang pertama sensor yang menerima informasi, selanjutnya informasi dalam bagiannya. Informasi tersebut akan dikirimkan ke otak dan sumsum tulang belakang, sehingga keduanya akan diproses dan diterjemahkan. Setelah selesai diterjemahkan, maka akan disalurkan ke organ tubuh yang membutuhkan. Sekian dari saya, silakan. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Helvina. Selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf ada 3 bagian, yaitu saraf pusat. Sistem saraf pusat menjadi koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat berhubungan otak. Saraf terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi manusia. Yang kedua ada sel saraf. Sistem saraf sempit. Sistem saraf sempit terdapat beberapa saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf sempit. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Yang ketiga ada sel saraf. Sel saraf koordinasi tersebut. Saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan kesatuan kerja utama sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam mengantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai tahu dari panca indera. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Siti. Di sini ada dendrit, yaitu menerima impuls dan stimulus, kemudian mengirimkan ke badan sel. Yang di sini ada badan sel soma, yaitu mengumpulkan impuls yang selanjutnya diteruskan ke akson. Di sini ada akson, yaitu menyalurkan impuls ke neuron lain menggunakan
sinapse. Terus sinapse mentransfer impuls ke dendrit yang terdapat di neuron lain. Selanjutnya oleh PT Elvi. Neuroglia, sel pendukung atau sel glia. Sel glia ini menyediakan kebutuhan sel bagi saraf atau neuron agar bisa bekerja. Selain itu, sel glia juga sebagai akselerasi impuls dan proksi terhadap patogen. Proses dari sistem yang menimbulkan gerakan. Gerakan tersebut ada dua macam, yaitu gerakan sadar dan tidak sadar. Gerak sadar skema dari gerakan ini yaitu impuls reseptor atau sensor, saraf sensoris, otak, saraf motorik, efektor atau otot. Gerak tidak sadar atau refleks. Skema dari gerak refleks ini yaitu impuls reseptor atau sensor, saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor atau otot. Di sini ada struktur mata, yaitu mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Struktur pada mata yaitu yang pertama ada kornea. Kornea adalah bagian mata berupa jaringan transparan yang terbentuk kubah. Terus yang kedua ini ada iris. Iris biasanya dikenal sebagai bagian mata yang memberikan warna pada mata. Yang ketiga ada pupil, yaitu Anda dapat melihat pupil sebagai titik atau bulatan hitam di bagian tengah mata. Yang keempat ada sklera. Sklera yaitu jaringan berwarna putih yang keras yang meliputi keseluruhan bagian mata. Yang keenam ada lensa. Lensa yaitu mata berupa bagian kedua mata setelah kornea yang membantu untuk memfokuskan cahaya pada gambar retina. Selanjutnya ada vitreous, yaitu adalah satuan bagian mata yang jarang diketahui tetapi memiliki fungsi yang cukup penting. Selanjutnya ada retina. Retina yaitu beberapa untuk memproses cahaya masuk ke dalam bagian mata dari sinyal elektrik. Selanjutnya ada telinga. Telinga merupakan indera mendengar yang menjadi medium untuk merambatnya bunyi agar terdengar. Bunyi masuk ke dalam telinga melalui telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Kemudian bunyi diteruskan ke telinga tengah yang berisi gendang telinga. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Aulia. Baik, di sini ada bagian-bagian hidung. Hidung terletak di antara indera penglihatan atau mata. Alat indera yang satu ini sangatlah penting terutama dalam mencium aroma. Ini anak selaput lendir. Iya. Lalu di sini ada silia atau rambut hidung. Lalu di sini ada tulang hidung. Lalu di sini ada saraf pembau ke otak. Bau. Saya mencium aroma bau.
memiliki tulang yang hanya terdiri dari kumpulan atau otot. Seperti ini ya. Apa yang rasa manisnya di bagian mana? Di paling bawah. Kalian terbilang gitu. Iya paling depan ini. Yang sebelah bawah kanan asin, terus ada asam, terus ada asin lagi. Oh iya ini ada asam lagi, ini ada asin dan ini yang paling belakang pahit. Rasa. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh. Selanjutnya ada Struktur peraba. Kulit menjadi bagian terluar yang ada pada tubuh manusia. Dengan kulit ini kita merasakan berbagai macam hal. Bahkan kulit bisa dijadikan sebagai pelindung tubuh manusia dari berbagai macam gangguan. Strukturnya ada rambut, saraf peraba, pori-pori, saraf penerima rasa, rambut otot, akar rambut, saraf penerima tekanan, kelenjar keringat, dan kelenjar atau minyak. Yang terakhir ada penyakit kelainan alat indera. Yang pertama, pada mata ada astigmatis, yaitu mata silindris atau jadi nggak bisa lurus gitu lihatnya. Terus miopi atau rabun jauh. Ada hipermetropi, yaitu rabun dekat. Presbiopi, rabun senja. Keratomerasi, katarak, kuning, glaukoma, dan buta warna. Pada penyakit atau kelainan di telinga ada radang telinga, otosklerosis, anosmia, dan tuli. Penyakit dan kelainan di mulut atau hidung ada hipogeusia, ageusia, dysgeusia, patogeusia, alias geusia. Dan pada hidung ada anosmia, hiposmia, dan mimisan. Terakhir di indera peraba ada dermatitis atopik atau eksema, panu, jerawat, dan hiperestesi. Baik, selanjutnya sesi diskusi. Sesi pertama dibuka. Silakan yang ingin bertanya, acungkan tangan dan sebutkan nama dan boleh, silakan. Terima kasih sebelumnya. Izin bertanya kepada kelompok perkenalkan dulu terlebih dahulu. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Assalamualaikum. Saya sudah Tami dengan NPM 23506127. Di sini saya ingin bertanya, apa dampak yang ditimbulkan apabila terjadi gangguan pada sistem koordinasi? Apakah ada solusi dari dampak tersebut? Jika ada, tolong jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya silakan ada yang bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 6, jika ada gangguan pada salah satu alat indera, apakah akan berdampak pada fungsi keseluruhan tubuh? Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alicia. Izin bertanya bagaimana sistem saraf bekerja dengan sistem endokrin atau hormon. Yang ingin ditanyakan kembali, sesi diskusi.
Sesi pertama ditutup. Izinkan kelompok 5 izinkan kelompok 6 untuk mendiskusikan pertanyaan. Baik ya teman-teman, karena jawaban sudah ada, izinkan kelompok 6 untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Teh Mulis. Menjawab pertanyaan saya adil ya. Pertanyaannya kan apa dampak yang ditimbulkan apabila terjadi gangguan koordinasi? Apakah solusinya dari dampak tersebut? Itu yang Ngali. berarti di sini tentang gangguan koordinasi. Nah, gangguan koordinasi Biar kelihatannya satu aja. Dapat berdampak signifikan pada berbagai fungsi tubuh. Nah, dampaknya itu yang pertama ada gangguan motorik. Dampaknya itu kesulitan dalam melakukan gerakan yang terkoordinasi seperti berjalan, menulis atau mengangkat benda. Dan ini juga termasuk tremor pada organ tubuh lah gitu. Nah, solusinya dari gangguan motorik ini terapi fisik dan okupasi untuk membantu mengembangkan dan memulihkan kemampuan motorik. Dan yang kedua ada gangguan kognitif. Gangguan kognitif ini berdampak kesulitan dalam berpikir, mengingat atau membuat keputusan yang terkait dengan gerakan dan koordinasi. Nah, solusinya ini dengan latihan kognitif, terapi bicara, dan kadang-kadang ada obat-obatan juga. Yang diresepkan oleh dokter. Oke, salah. Selanjutnya akan dijawab oleh Teh Elvi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Vita. Pertanyaannya, jika ada gangguan pada salah satu alat indera, apakah akan berdampak pada fungsi keseluruhan tubuh? Jawabannya iya. Gangguan pada salah satu alat indera dapat berdampak pada fungsi keseluruhan tubuh. Terus yang pertama, penglihatan. Gangguannya masalah seperti kebutaan atau pendengaran, kemampuan melihat. Dampaknya mengganggu koordinasi gerak, keseimbangan, dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, pendengaran. Namanya pada telinga. Kehilangan pendengaran. Dampaknya mengurangi kemampuan berkomunikasi yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan profesional. Yang ketiga, penciuman. Anosmia, kehilangan kemampuan mencium. Dampaknya dapat mengurangi kemampuan menikmati makanan dan minuman serta mengurangi kewaspadaan terhadap bahaya. Yang keempat, pengecapan. Gangguannya hilangnya kemampuan mengecap rasa. Dampaknya menurunkan nafsu makan yang dapat menyebabkan malnutrisi. Yang kelima, perabaan. Gangguannya hilangnya atau penurunan sensitivitas terhadap sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Dampaknya meningkatkan resiko cedera karena tubuh tidak dapat merespon dengan cepat rangsangan berbahaya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijawab oleh Teh Natasha. Izin jawab pertanyaan Alicia. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem saraf bekerja dengan sistem endokrin. Jawabannya, sistem saraf dan sistem endokrin adalah dua sistem komunikasi utama dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan internal atau
homeostasis. Bekerja samanya itu dalam hipotalamus dan kelenjar pituitari. Hipotalamus menghasilkan hormon yang mengontrol sekresi hormon dari kelenjar pituitari yang sering disebut kelenjar master. Kelenjar pituitari kemudian melepaskan hormonnya sendiri untuk mengendalikan berbagai kelenjar endokrin lainnya. Lalu bekerja sama juga di sebagai umpan balik. Sistem saraf dan endokrin saling memberikan umpan balik untuk mengatur kadar hormon dan memastikan respon yang tepat terhadap perubahan internal dan eksternal. Contohnya seperti respon stres. Saat mengalami stres, hipotalamus memicu pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol dari kelenjar adrenal. Hormon ini meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan gula darah untuk membantu tubuh menghadapi situasi stres. Contoh lainnya ada diregulasi gula darah. Pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Sistem saraf juga berperan dalam regulasi ini dengan merangsang atau merambat pelepasan hormon dari pankreas. Baik, selanjutnya akan dibuka tanya jawab sesi kedua. Silakan yang ingin bertanya. Bila ada yang ingin bertanya, cukup. Dikarenakan sesi tanya jawab kedua tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk membacakan. Siap. Tidak ada, cukup. Tidak ada. Kesimpulannya, sistem koordinasi dan alat indera pada manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi tubuh dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Sistem koordinasi yang terdiri dari sistem saraf, alat indera, dan endokrin. Di sisi lain, alat indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan sentuhan memungkinkan manusia untuk mengumpulkan informasi tentang sistem koordinasi dan alat indera. Memungkinkan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan menjaga keseimbangan internal tubuh. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sistem koordinasi dan alat indera tidak hanya relevan dalam konteks ilmu, biologi, dan kedokteran, tetapi juga memiliki aplikasi yang luas dalam pengembangan teknologi kesehatan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia.